Baik, selamat malam semuanya. Selamat datang di Paya Kali Urok 17 bagian 2 pada tanggal sekarang 2 Mei 2026. Ya, saya dan Kristela akan membahas tentang kasus 3, yaitu terutama penggunaan preposisi po dan implementasinya atau aplikasinya dalam teks yang berjudul Ekskursi apa Sang Pencerbut, dan juga saya akan membahas kosakata di akhir huruf 17 ini. Baik, terima kasih sudah bergabung. Ya, silakan Kristela dimulai saja kalau gitu. Kamu punya waktu sejam ya, untuk menjelaskan halaman berapa dari 169 sampai 172. Sisanya akan dilanjutkan oleh saya 173 sampai 175. Ya, terima kasih. Oke, apa screen saya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke, tuh. Oke. Jadi sekarang kita akan bahas tentang urok 17. Dan sebelumnya kan buat rekapitulasi aja ya. Kan mungkin ada yang waktu itu nggak ikut terus ya biar enggak missing out lah. Jadi di sini di urok 17 ini kita membahas penggunaan lain dari Datselny Pajes atau kasus ketiga. Nah, di sini kita bisa lihat penggunaan lain itu yang pertama ada untuk menentukan tahun. Jadi kalau dia misalnya kita mau bilang dia umurnya 24 tahun, berarti ini kan ada kalimat contohnya Yemu Diwatsachitire Goda. Nah, ini kan kita kita lihat di sini pronominanya atau kata gantinya pakai Yemu. Berarti pakai kasus 3. Nah, terus kita lihat contoh lain ada Yei, ini kan kasus 3 juga. Terus kan ini pertanyaannya Nyinye dari nama Nina, tapi jadi kasus 3 jadi Nyinye. Yay, Zibinatsat, lihat. Terus kemudian, oh ya, kita mengingat kembali dari urok-urok sebelumnya, kalau akhirannya itu 1, kecuali 11, itu akhirannya adalah God. Kalau dia 2 sampai 4, dan akhirannya 2 sampai 4, berarti Goda. Dan juga kalau dia angkanya 5 sampai 20 tahun, berarti lihat. Oke, itu semua menggunakan kasus 3. Kemudian, kalau kita mau mengatakan dia umurnya apa ini kan tetap pakai kasus 3, namun di masa lampau. Nah, ada peraturan khusus kalau dia akhirannya 1 seperti ini di WhatsApp Ajin God, dia menggunakan bel. Jadi misalnya kalau dia umurnya 1, 21, 31, pasti pakai bel. Misalnya ini kasus 3 lagi, Antonu bel di WhatsApp Ajin God. Kecuali kalau dia 11. Kalau dia 11, berarti makanya Bella. Kembali juga memakai kasus 3. Nyinyi Bella dewasa 2 goda. Ivanu Bella dewasa 5 lihat. Oke, kemudian penggunaan kasus 3 lain. Oh, eh, ini ada beberapa kosakata baru. Ada, kita sebenarnya udah ada yang kita udah pelajari sebelumnya, dan Nujna, nada, nyiap, nyiap hajima, artinya penting atau perlu. Kemudian mojna artinya bisa atau mampu. Nyilzia artinya jangan. Dan kalau kita perhatikan di sini, setiap kata kata di sini itu diikuti dengan infinitif, kata kerja infinitif. Oke. Kemudian kita langsung lompat saja ke bagian 2. Ini kan, oh ya, ini juga ada beberapa kosakata keterangan.
eh, perlu kita pelajari lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di halaman 169 dan seterusnya. Jadi di sini ada pertama kata vesela, artinya bahagia atau senang. Jadi di sini kita lihat ada contoh kalimatnya. Детям было весело на празднике. Artinya anak-anak bila itu berarti di masa lampau. Весело senang na празднике saat liburan atau kayak vacation. Kemudian grusna itu artinya sedih. Berarti ini kalimatnya artinya saya sedih hari ini. Menye saya, сегодня hari ini, grusna sedih. Lehko artinya bisa ringan atau pelan atau gampang atau mudah. Untuk konteks di kalimat ini, Ivanu lehko uchitsa. Berarti mudah. Kan Ivan belajar dengan mudah. Kemudian di sini ada kata trudna, Jonu trudna читать по-русски. Berarti John kayak kesulitan mempelajari dalam bahasa Rusia. Membaca dalam bahasa Rusia. Berarti trudna ini bisa sulit atau susah. Kemudian selanjutnya inseriesna, ini artinya berarti kayak interesting, berarti kayak bahasa Inggris berarti menarik atau tertarik. Jadi di sini studiantam inseriesna slušet lekciju. Berarti mahasiswa-mahasiswa ini jamak. Ini kan penanda kasus 3 jamak. Studiantam интересно слушать лекцию. Mahasiswa-mahasiswa tertarik mendengar lectio itu kayak lecture, berarti kayak kelas atau pembelajaran atau ceramah gitu. Kemudian skучно artinya bosan. Berarti kalimat ini artinya сестре скучно, saudari atau saudara perempuan bosan. Kemudian jarka artinya panas. Berarti kalimat jarka artinya aku kepanasan. Kemudian холодно artinya dingin. Berarti Marinya холодно artinya Marina sedang kedinginan. Kemudian stidna artinya malu. Jadi pertanyaan ini artinya, tunggu, ini vamnya stidna artinya apakah Anda tidak malu? Abitna, di sini abitna itu ada 2 arti. Yang pertama itu tersinggung atau sayang, kayak jal, sayangnya. Tapi di konteks kalimat ini, abitna artinya aku tersinggung. Kemudian vitna itu artinya kayak dalam bahasa Inggris visible, berarti bisa terlihat. Jadi di sini dalam kalimat ini nichevo nye vitna. Berarti eh, aku tidak bisa melihat apa-apa. Nichevo itu artinya nothing, berarti tidak ada apa-apa. Dan kalau kita ingat lagi dalam bahasa Rusia itu, kalau ada negasi itu, dia itu memperkuat. Jadi kan kalau dalam bahasa Inggris misalnya, I don't see nothing. Eh, Sebenarnya itu dia itu kayak saling bertabrakan. Tapi kalau di dalam bahasa Rusia itu, kalau negasi itu harus ada kata nye ini untuk memperkuat bahwa tidak ada yang dilihat oleh saya ini. Kemudian slishna, вам хорошо слышно. Di sini artinya kalau Vidna kan tadi terlihat visible. Kalau slishna itu lebih kayak eh, apakah misal di dalam kalimat ini apakah Anda mendengarkan dengan baik? Berarti slishna itu terdengar. Oke, sejauh ini apa ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lompat ke latihan soal? Sepertinya tidak ada. Sudah jelas. Oke, kita ke soal yang pertama. Di sini kita perlu, nah di sini kan ada tanda kurung, isinya kata narečia,
kata keterangan, dan prilagatsionya, kata sifat. Nah, di sini kan ada viesela dan viesiole. Bedanya apa? Kalau di akhirannya o, berarti dia itu narratia atau kata keterangan. Nah, kata keterangan itu fungsinya buat apa? Intinya kata keterangan itu untuk menandakan kayak eh, mendeskripsikan eh, kegiatan atau kata kerja. Terus kalau visually, ini kan salah satu contoh dari pelagat nih. Eh visually itu kata sifat, dan dia itu fungsinya apa? Dia itu mendeskripsikan kata benda. Nah, di sini kita lihat contohnya nomor satu, UJC na празднике были titik глаза. Детям было очень. Nah, глаза kan ini kata benda. Berarti kita pakainya vesiela atau vesiole? Pakainya vesiole. Karena dia itu mendeskripsikan kata benda, yaitu glaza. Kemudian, Зачем было очень весело. Tadi sudah ada di salah satu contoh kalimat sebelumnya. Ini kan menunjukkan, lebih mendeskripsikan ke beilanya, kayak keadaannya. Keadaan dari, atau perasaan dari Jetiam atau anak-anak. Dan kita juga jangan lupa kalau visual, kalau kata sifat itu dia itu berganti sesuai dengan kasus, gender, dan jumlah. Nah, di sini kalau kita lihat Glaza ini dia kasus pertama, kemudian Glaza dari apa? Dari akhirannya A, ini jamak. Jadi kalau kita lihat di sini kan Viola itu versi maskulin tunggalnya. Berarti kalau kita mau ganti jadi jamak menyesuaikan dengan glaza, berarti diganti jadi vesiole ya. Nah, berarti jawabannya adalah UJC на празднике были веселые. Ya. Детям было очень весело. Untuk kata keterangan ini tidak perlu diganti karena emang ya tidak bisa diganti. Oke, sejauh ini ada yang ingin tanyakan? Mungkin kalau tidak ada, kita bisa langsung coba latihan. Coba nomor 3, Bita. Oke, sebentar. Natasha bila Lierko решит задачу по физике. Это была Лиоркая задача. Oke, coba terjemahkan. Bentar. Natasha was apa ya? Liorko itu artinya apa, Chris? Itu G, tapi bacanya lehko. Kayak ada Iya, lehku. h-nya. Lehko. Oh, itu Itu yang tadi artinya, iya, mudah. mudah ya? Udah dicatat belum tadi artinya? Udah. Oke, iya, mudah. Mudah. Rashid tuh memutuskan ya? Kalau dalam konteks ini, mengerjakan sih atau menyelesaikan. Oh, oke. Zadachu, tugas. Jadi kayak Natasha was ngerjain, menyelesaikan tugas dengan sangat mudah. Eh, Nggak ada bentar-bentar. sangatnya sih, kan sangat berarti ocean. Oh iya, Tapi nggak ada kata. salah line. Sorry, Natasha mengerjakan tugas fisika dengan mudah. Itu adalah tugas, itu adalah tugas yang mudah. Oke, malah Jets. Betul tadi pertama kan
apa namanya, lehko itu dipakai karena ini mendeskripsikan si Rashid. Berarti dia menyelesaikannya itu bagaimana? Apakah susah? Apakah mudah? Ternyata di sini lehko berarti mengerjakan dengan mudah. Kemudian etabila kaya zadacha. Ini kan kalau kita lihat di sini indikatornya yang pertama akhiran zadacha kan berarti A, berarti kan женский род atau feminin. Terus kemudian ada kata bila, berarti kan indikator kalau ini juga feminin, berarti liokkinya harus diganti karena ini kan kata sifat, jadi liokaya. Jadi женский род juga mengikuti zadachanya sebagai kata benda. Oke, malah Jets. Oke, sekarang nomor 6 coba Virgi. Apakah ada Virgi? Mungkin AFK deh. Malah Jets. Oke, coba Archel Iya, nomor nomor, 6. waduh, 6. Iya, Ah, Kakuya, Ане неудобно на нем так неудобный сидеть. Apa salah? kenapa kamu pilihnya begitu? Enggak deh, kebalik deh. Kan fidget ini kata kerja ya, berarti dia harusnya pakai kata keterangan. Berarti kebalik. Iya, Uh, kebalik. Какое неудобное кресло на нем так неудобно сидеть. Malah Jets, betul. Coba artinya И apa? artinya, aduh, kakoi itu bagaimana ya? Mm-mm. Kayak betapa Hmm, juga bisa di sini. Oh, betapa neudobna itu apa deh? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Betapa tidak nyaman. Kresla itu apa ya? Um, Kresla itu apa, Kris? Armchair. Pada bahasa Indonesianya apa ya? Kayak kursi gitu. Kursi yang lebih besar. Kursi ada tangannya gitu. Kayaknya. Oh, betapa tidak nyamannya kursi yang itu, yang ada Iya, tangan pedang. iya. Oh, na nanyum, nanyum, nyum itu kata ganti kan? Iya. Aku lupa. Kata ganti buat on gak sih? Apa bukan? Yang kelas 3. Salah ya? Kelas 6. Iya, kalau senam. Kena. Oh iya, dengan Si Jets ingat nggak artinya apa? apa, Chris? Boleh diulang? Kenapa? Si Jets ingat nggak Oh, artinya apa? Si Jets. dia tuh kalau nggak salah enggak, bukan melihat, duduk ya? Iya, duduk. Kalau melihat itu Duduk. fidget. Iya. Oke, malah Oh, Jets. oke. Udah betul. Jadi kakoye nye udopna ye. Kan ini serat nyerot si Kresla. Karena akhirannya O. Berarti jadinya nye udopna ye. Akhirannya O ye. Terus nanyom tak si tak nye udopna si jet. Nanyom itu kayak kamu kan duduk. Duduk itu kan di atas kursinya.
Nah, itu kan berarti kayak di atas atau ya di atasnya. Nyom itu merujuk kepada si Kresla. Berarti betapa apa kayak betapa tidak nyamannya kursi ini duduk di atasnya itu sangat tidak nyaman. Iya, jujur kalau pakai bahasa Indonesia agak lebih susah ya. Malah Jets. Terus, oke kita lihat nomor 22. Contohnya, мне грустно решать такие задачи. Мне трудно решать такие задачи. Мне легко решать такие задачи. Jadi kalau kita di sini lihat perhatikan, dia kan ada kata trudna di italic sama lehko. Ini kan satu-satunya bagian yang berbeda dari dua kalimat ini. Bedanya apa? Bedanya itu dua-duanya antonim. Antonim dari satu sama lain. Berarti kayak apa? Opposites. Keterbalikan. Ini kan di sini menyetrutna reshat stakia zadachi. Saya kesusahan atau kesulitan mengerjakan tugas-tugas seperti ini. Terus di sini kalimat kedua menyilehko reshat stakia zadachi. Kalau tadi susah, di sini malah gampang, malah mudah. Saya dengan mudah mengerjakan tugas-tugas seperti ini. Oke, kita cari contoh lain. Ini, nomor 3. Мне скучно слушать эту музыку. Nah, di sini kan artinya Nina bosan mendengarkan musik ini. Skучно kan artinya bosan. Kalau kita lihat dari kosakata keterangan tadi, eh, yang paling mendekati antonimnya berarti kan inseriesna. Karena kan kalau dia bosan, dia tidak tertarik kan. Nah, berarti kita bisa jawab pertanyaan. Jadi, Nyinyi интересно слушать эту музыку. Paham? Oke. Coba nomor 11. 11 di sini. Mana tadi ada Alifan ya? Ya udah. Lalu tiba-tiba hilang tadi. Iya. Coba Bita lagi nomor 11. Ini tuh maksudnya cuman kayak antonimnya aja. Iya. Ganti aja Oh, kata oke oke. keterangannya. Сегодня мне очень жарко. Сегодня мне очень холодно. Malah jazz artinya apa? Sekarang aku sangat eh kepanasan. Terus antonimnya itu sekarang aku sangat kedinginan. Iya Iya. betul, malah jazz. Oke. Selanjutnya nomor 13. Archel. Archel apakah masih ada? Halo, halo. Eh, Apa suara eh, aku kedengeran? Iya, dengar. no- nomor 13 coba. Oh, nomor 13. Tachiani Krusna. Berarti Tachiani uh, Pesila. Biasa lah. Iya betul. Berarti ini Oke. taciannya Grusna artinya apa? Tatiana sedih. Kebalikannya berarti Tatiana tuh senang. Iya betul, malah Jets. Kita Ih, juga masih. perhatikan kalimat-kalimat tadi apa pakai kasus 3. Ini ada Jetsyam, Menye, Ivanu, Jonu, Stujentam, dan seterusnya. Terus kemudian setelah kata keterangannya diikuti dengan kalau ada kata kerjanya berarti infinitifnya. Ini ada Uchitsa,
procitat, slušat, dan seterusnya. Oke, selanjutnya tadi nomor 23 cuma menjawab pertanyaan dengan kata чтобы. Чтобы artinya agar atau supaya. Nah, kita lihat di kotak ini contohnya. Зачем John Smith изучает русский язык? Untuk apa atau kenapa John Smith mempelajari bahasa Rusia? Jawabannya, он изучает русский язык, чтобы прочитать по-русски роман Достоевского «Братья Карамазовы». Berarti ini artinya dia mempelajari bahasa Rusia supaya dia bisa membaca novel Dostoyevsky, eh, Brothers Karamazov, saudara-saudara Karamazov dalam bahasa Rusia. Oke, coba kita apa ya? Ambil contoh di sini. Mana ya? Oh, nomor 2 coba. Зачем Николай пришел сегодня в аптеку? Ini kan pertanyaannya artinya untuk apa Nikolai eh, pergi ke datang ya datang hari ini ke apotek. Nah, berarti kan kalau dia ke apotek itu pasti supaya dia itu sembuh dari penyakitnya atau kayak buat mengambil obat. Berarti kalau jawabannya bisa Николай пришел сегодня в аптеку, чтобы hmm, tadi kan kalau kita lihat di sini setelah kata чтобы menggunakan infinitif. Berarti чтобы hmm, berat atau bias взять ya. Terus dia kan ngambil obat. Berarti лекарства. Oke, чтобы взять лекарства. Supaya mengambil obat. Kemudian ada juga, kalau tadi saya lihat, чтобы не болеть. Не болел. Oh, bukan di sini. Oh, di sini. Oke. Ya, pokoknya чтобы itu artinya agar atau supaya. Dan pertanyaan pemicunya itu adalah зачем. Artinya kenapa atau mengapa, tapi lebih tepatnya itu kalau kita membedakan dengan kata почему, kan artinya juga mengapa atau kenapa. Зачем itu lebih ke untuk apa, untuk alasan atau kayak tujuannya apa. Tujuannya apa? Ya, coba kita lihat nomor 24. Ini kurang lebih sama dengan sebelumnya, cuma kalau tadi kan menjawab pertanyaan. Di sini itu kita melanjutkan kalimat. Coba nomor 2, Bita. Sebentar. Я должен купить книгу о Пушкине, что, чтобы прочитать ее. Bisa. Berarti artinya apa? Saya harus membeli buku. Ini artinya apa ya? Apa? Apuskinya. Oh, Pushkin. Iya. Oh, karena itu aku akan membelinya. eh
Karena itu, Oh iya, untuk supaya sih. oh iya. Oke, coba kita lanjut aja ke next. Nanti akan lebih jelaskan lagi kalau kita mulai belajar urok 17. Oke, di sini nomor 25. Kita lihat contohnya. Чтобы хорошо знать русский язык. Чтобы хорошо знать русский язык, тебе нужно много заниматься. Jadi di sini kalau kita lihat dari pertanyaannya, что можно посоветовать товарищу? Berarti apa yang bisa disarankan atau dinasihatkan untuk rekanmu? Di sini kan kalimat pertamanya ada чтобы хорошо знать русский язык, supaya bisa lebih baik mengetahui atau kayak memahami bahasa Rusia. Тебе нужно много заниматься. Kamu perlu banyak belajar. Ya berarti di sini kita kayak apa kayak cuma memberikan nasihat kepada orang yang misalnya dia mau ada melakukan sesuatu. Nah, contohnya lagi di sini kan mana ya? Oh ya, nomor 2. Kayak tadi, чтобы купить лекарство, berarti kan dia kalau mau beli obat, dia harus ke apotek. Berarti kayak tadi, чтобы купить лекарство, тебе нужно, mana tadi? Тебе нужно приехать в аптеку. Nah, аптеку tadi. Mana tadi? Oh, в аптеку. В аптеку. Oke, coba nomor 11. Wisnu, enggak Oke, kedengaran. Oh, kedengaran sekarang. чтобы не опоздать на занятия, тебе apa ya? Apanya опоздать? Telat. Telat. Oh, eh, kenapa dia datang telat? Тебе нужно мне занятия. А, тебе, wait, no. Чтобы ini, what's занятия? Wait. Maaf, aku belum paham ini tugasnya ngapain. Maaf, aku baru tahu. Oh, oke, gak apa. Чтобы itu artinya supaya atau agar. Jadi sini kan kalau kita lihat, чтобы хорошо знать русский язык, тебе нужно много заниматься. Supaya kamu bisa mengerti atau mengetahui bahasa Rusia dengan baik, kamu perlu belajar lebih banyak atau kamu perlu banyak belajar. Nah, berarti ini kan kita kayak mau menasihatkan orang. Tadi kan tujuannya itu buat mengetahui bahasa Rusia. Berarti harus ngapain biar bisa mencapai tujuannya? Berarti kita kayak menyarankan tavaris kita, rekan kita, untuk banyak belajar. Oh, Oke. oke. Berarti чтобы не опоздать на занятия, тебе нужно решил громко dengan cepat apa namanya aku lupa dengan cepat. Oh, kalau cepat, Baistra. Gromka Bisa, itu ya. keras. Ya. Berarti ya. Uh, тебе нужно решил быстро. Bisa, bisa betul. Kayak pergi lebih cepat atau juga kayak pergi lebih awal. Berarti paici ransche atau bangun lebih awal. Berarti starts ransche. Malah Oke. Jets. Kemudian apa ini? Rana. Oh ya Rana itu se kayak Ya, kalau ya. rush itu awalnya soal Rana Oh ya, awal. oke. Oke.
Nomor 12 kurang lebih sama apa jawabannya. Ini kan Staatsexamen na oтлично. Berarti kayak bagaimana eh, mengerjakan atau lulus apa namanya ujian dengan baik atau dengan hasil yang memuaskan. Berarti kan bisa juga ciebie nulisnya много заниматься. Kamu perlu belajar banyak. Oke, terus di sini kita melihat ada penggunaan kata penggunaan datsilni pajak atau kasus ketiga yang lain, yaitu kalau kita ke suatu tempat diikuti dengan kata pa. Coba kita lihat di sini kotak di sini. Anton, где ты был вчера вечером? Anton, kamu kemarin di mana? Waktu sore sore hari. Terus jawabannya, я весь вечер гулял по городу. Saya sepanjang sepanjang sore berjalan-jalan mengelilingi kota atau kayak melalui kota. Ya di kota lah pokoknya. Kalau Pa ini dia diikuti oleh kasus 3. Kita kan bisa lihat di sini Pa Cemu. Cemu kan kasus 3. Jadi di sini kita ada beberapa kosakata, ada beberapa kebanyakan kita udah pernah pelajari sebelumnya kayak ходить, ходить по комнате. Berarti pergi di apa namanya? Di ruangan, di kamar. Ichi pergi juga. Pak Ulitse itu jalan. Yezdit pergi juga, tapi di sini dengan kendaraan. Pagoradu di kota. Ехать pakai apa pergi pakai kendaraan juga. Pak Prospektu berarti di jalan besar ya, jalan raya kalau nggak salah. Terus Plavats, Plavats dan Plits ini artinya sama, berenang. Kan kita bisa lihat di sini Plavats Pamoriam berenang di Moriam ini lautan. Tapi karena ada akhiran yam, berarti lautannya banyak. Kemudian Plits berenang juga, tapi ini Parekie, berarti berenang di sungai. Guliat artinya jalan-jalan. Guliat paparku, jalan-jalan di taman. Nah, terus kalau kita ingat lagi dengan beberapa urang sebelumnya, perbedaan di antara kata kata kerja gerak seperti ichi, ходит, ехать, ездить, plит. Oke, di sini kan kita ingat itu arahnya ada yang satu arah, ada yang berbagai arah. Kalau kita belajar sebelumnya, ходить itu biasanya dipakai buat kala lampau. Enggak selalu, tapi biasanya kalau kita lihat di orok sebelumnya itu ada perbedaan. Kalau hojit itu buat kala lampau. Nah, kenapa kala lampau? Karena dia tuh menunjukkan berbagai arah. Jadi dia kayak pulang pergi pakai hojit. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada panahnya, dia itu berbagai arah. Nggak harus bolak-balik, tapi pokoknya lebih dari satu arah. Kalau ichi, yehat, ichi kan sama hojit itu pakai jalan kaki. Kalau yehat dan yesit itu pakai kendaraan. Bedanya, ichi dan yehat itu satu arah doang. Hojit dan yesit, dia itu berbagai arah. Perbedaannya juga berlaku kepada kata plits dan plavat. Plits dan plavat artinya berenang. Bedanya itu sama. Plits itu untuk satu arah doang. Kalau plavat untuk berbagai arah. Oke. Sejauh ini apa ada yang ingin ditanyakan? Chris mau nanya, Boleh apa? itu yang Plit sama Plavats kan sama-sama berenang artinya. Hmm. Tapi itu yang searah sama yang dua arah itu maksudnya gimana dia? Aku masih bingung. Pemakaiannya gitu loh. Oke,
kita kalau ingat-ingat lagi dari eh apa urok sebelumnya kan itchy itu kita pakai buat kalau misalnya kita mau apa ya pergi ke suatu tempat tapi kayak satu arah doang kayak ya ke sana doang kayak waktu itu kalau nggak salah kayak kita pakai Hajits buat kemarin. Berarti kalau kemarin kan eh, apa ya kita kayak implikasinya itu pergi ke sana terus pulang. Itu kan udah dua arah pergi dan pulang. Nah itu pakainya Hojits. Tapi kalau Ichi itu dia satu arah doang. Jadi kayak kita cuma pergi pergi ke sana doang. Kayak apa sih? Hmm, kalau aku ingat di orang aku nggak tahu keberapa kayak Hojit itu buat eh kata lampau, Ichi buat sekarang, Paichi buat masa depan. Nah, Ichi itu kalau misalnya kamu ditanyain pergi kemana, kayak kamu sekarang dalam prosesnya pergi kemana, itu pakai Ichi. Nah, kalau Hojit itu kalau ditanyakan kamu kemarin kemana, kalau kemarin kan berarti aplikasinya kamu itu kayak udah pergi ke suatu tempat, terus pulang lagi. Itu kan berbagai arah, berarti pakai Hojit. Nah, terus kalau Paichi itu ya Xavier, berarti dia masa depan. Nah, di sini apa namanya? Perumpamannya sama. Pleats itu misalnya kayak kamu berenang itu cuma satu arah doang dari ujung ke ujung, tapi nggak balik lagi. Nah, kalau pelawat itu berarti ya kamu kayak dari satu titik, misalnya dari di suatu sungai, terus kamu ke titik lain, terus balik lagi. Kan namanya juga berbagai arah. Itu gunanya pelawat. Paham? Oh, oke paham, paham. Makanya itu yang di contoh yang di atas itu yang pakai leads di sungai. Sungai kan kan dia hitungannya satu arah doang gitu ya. Mm-mm. Sedangkan kalau yang pelabuhan itu laut kayak luas cakupannya dia bisa muter-muter situ bolak-balik gitu ya. Bisa gitu, iya. Oke, oke. Terima kasih, Chris. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita ke nomor 28. Kita lihat contohnya. В воскресенье она ездила на экскурсию в Москву. Вечером она долго гуляла dalam kurung Moskwa. Jadi di sini yang kita perlu lakukan adalah mengaplikasikan predlog atau kata depan pa, kemudian kata dalam kurungnya kita ganti menjadi kasus 3. Berarti kan kalau ini Moskwa, kan dia itu akhirannya A, Shinski rod, tunggal. Berarti kita ganti menjadi Moskvie, pa Moskvie. Kita lihat contoh lain. Nomor 1, Мой друг Владимир приехал в Екатеринбург. Вчера весь день он гулял. Berarti di sini kita eh, lanjutkan dengan kata pa. Yekaterinburg. Kita ganti jadi kasus 3. Berarti ini kan G. Akhirnya konsonan keras. Muskoirot tunggal berarti. Berarti pa Yekaterinburgu. Oke. Coba kita ke nomor 2. Coba Wisnu. Apa Wisnu ada? Gitu. Oh ya udah. Em, coba Bita nomor 2. Oke. В пятницу мы были в Эрмитаже. Мы долго ходили по музею. Kenapa? Karena dia Muskoirat.
Iya, muskoir akhirannya ikrat kaye. Berarti Pamuzeyu. Coba nomor 9. Ini misalnya apa ya, kalau kalian bingung aku jawab aja dulu. Nomor 9, Когда Наталья Андреевна отдыхала в Крыму, она часто гуляла берег моря. Tadi kan cuma satu kata doang, tapi di sini ada dua kata. Nah, terus jawabnya gimana? Nah, kita terjemahkan dulu. Ketika Natalia Andreevna beristirahat di Crimea, dia kadang-kadang berjalan-jalan di Bierek itu kayak tepi, terus Moria itu laut, di tepi laut. Nah, di sini kan kalau kita lihat tuh eh, apa ya? Titiknya di mana? Titiknya itu dia jalan-jalan di tepinya. Bet- Terus kan Moria ini kayak cuma penanda atau kayak keterangan kalau tepinya itu di mana? Tepinya di laut. Nah, Moria ini dia sebagai ya penandanya ya kayak tidak kita ganti menjadi kasus 3. Jadi di sini yang kita ganti jadi kasus kasus 3 itu cuma bireknya doang. Berarti Ana Chasta Gulyala Pa Biregu Moria. Berarti bireknya doang yang ganti. Kita bisa aplikasikan ini ke kayaknya tadi ada contoh lagi deh. Oh, 29 masih nanti. Coba kalau di sini beda lagi beda lagi. Coba eh Wisnu, apa ada Wisnu? Oh ya ada. Ya. Coba nomor 10. Niedawna иностранные студенты летели день были в Новгороде. Они гуляли berarti по улице и площади. Em, itu ada Yevo-nya. Nah itu ya pokoknya jadi apa berarti? Tetap aja. Jadi ini kan artinya eh apa ya kayak not long ago, tidak lama dari kayak dulu mahasiswa asing jamak mahasiswa-mahasiswa asing sepanjang hari berada di Novgorod. Mereka jalan-jalan mengelilingi atau kayak di улицы и площади. Dan ini kan ada kata Yevo-nya. Dia itu merujuk ke Novgorod. Ya berarti kan ini mau nggak mau informasi penting. Jadi kita nggak bisa langsung aja menghapusnya. Berarti kan tetap aja kita masih menggunakan pa, terus pa-nya diikuti oleh Yevo. Nah, ulitsenya ini kan jamak. Berarti kita kalau kasus 3, ulitsai jadi apa, Wisnu? Uh, Ulitsai udah jamak kan? Udah jamak tapi kasus ini kan kasus pertama. Kalau jadi Oh iya, kasus 3 gimana? kasus 3 berarti jadi ulitsu. Oh, itu jam Sorry, ulitse. ulitsam Ulit, oh iya, AM. plural ya. Oh ya, stop. Ulitsam. Ya. Terus Plosheji Plosaji berarti jadi Plosajiam. pakai yam atau am? Yam. Oke, karena ini akhirannya i, tapi iya. Oke. Berarti jawabannya Niedavno Niedavna иностранные студенты целый день были в Новгороде. Они гуляли по его улицам и площадям. Jangan lupa kalau jamak akhirannya am atau yam tergantung konsonan sebelumnya. Dan ini kan biasanya itu akhirannya am, i itu akhirannya yam. Kecuali kalau dia eh, akhirannya ki atau velar atau palatal terus diikuti oleh i.
Berarti cuma bisa diikuti oleh am, bukan yam. Nanti kita lihat ada contohnya. Kita Oke. ke nomor 29. Ini perintahnya itu seperti tadi, cuma kita bisa pilih, biasanya tergantung konteks, tapi seharusnya bisa dua-duanya sih. Kita bisa pakai pa itu kan diikuti oleh kasus 3. Atau menggunakan predlog ve atau na diikuti oleh kasus 6. Oke, ini contohnya. Nomor 1, Večera mai dolga guljali park. Berarti kalau pakai kasus 3 kan, ini kan guljali, berarti kayak jalan-jalan mengelilingi taman. Berarti lebih cocoknya itu pakai pa, terus diikuti oleh kasus 3. Pa, parku. Večera mai dolga guljali pa parku. Coba nomor 9, Archel. Улица Пушкина находится магазины, кинотеатры и рестораны. Pakainya в, в улица, Dua-duanya betul улице, ya, terus. в улице Пушкине находит, находится магазины, кинотеатры и рестораны. Oke, betul pakai ve, pakai ulitsia juga karena kasus 6. Cuma seperti tadi saya jelaskan sebelumnya, dia kan Oh, kayak Pushkina itu sebagai keterangan namanya. Berarti nggak diganti. Kan oh yang artinya ganti Jalan Pushkin. ulitannya aja. Berarti ve ulitsia Pushkina. Oke, terima kasih, Chris. Iya, karena Pushkina ini kan dia kasus 2. Apa? Nomor 12 konsepnya sama. Coba Bita. Bita nggak ada ya? Ya udah coba Wisnu. Wisnu apa masih ada? Ya udah. Virgi apa ada? Ada Chris. Asli ya beneran ya. Coba nomor 12. Victor Mnoga Yesjil eh, ini pakai pakai v kah? Hmm, bisa Jawab dua-duanya sih. Bisa dua-duanya. Eh, iya bisa dua-duanya sih. Tapi coba kayaknya lagi capek. v Victor Mnoga Yesjil v Goraje. Ini rasinya jadi ganti kan? Enggak diganti karena dia kan kasus 2 kayak ini kan Gorada Rasi. Cities Pak, of pakai Pak. eh Oh, tunggu. Tapi kamu ngerti nggak Virgi? Nih, Victor banyak dikit-dikit. apa sih? Oke. Victor banyak pergi dengan kendaraan Goroda Rasi, kota-kota Rusia. Nah, kalau kita lihat di kata menoga ini kayaknya lebih cocok ke kata pa. Dia kayak sering mengelilingi kota-kota Rusia. Nah, apa kan kayak lebih ke mengelilingi. Terus Goroda ini jamak. Kalau kita menggunakan pa itu kan berarti diikuti oleh kasus 3. Pagar Gorodam Rasi. Nah, rasinya ini mau dia pakai kasus 6, mau dia pakai ve, na, atau pa, itu
rasinya dia tidak diganti. Kenapa tidak diganti? Seperti tadi Ulitsa Pushkina sebelumnya, Pushkinanya tidak diganti karena dia itu kasus 2 kayak menandakan keterangan dia itu belongs to siapa. Berarti dia milik siapa. Ini kan kalau Ulitsa Pushkina itu nama jalannya Ulitsa Pushkina, Jalan Pushkin. Nah, kalau Gorodarasi berarti kota-kota Rusia. Rasi ini kepemilikan, berarti Rasianya itu memiliki si Gorodanya. Berarti Gorodanya doang ya yang diganti. Coba, Virgi. Ulang lagi. Ya, ulang. Victor, Mnoga, Yesjil, Pak Goradam, Rasi. Oke, betul. Kalau pakai Berarti kasus 6, Victor, Mnoga, Yesjil, Goraje, Rasi. kalau dia jamak apa? Kalau kasus 6. Aduh, lupa lagi. Apa ya? Ayo loh. Apa? Ya, Lupa. Vegordah. lupa. Aha. Oh iya. Pakai ini. Nggak ada. Mm. Berarti yang nggak diganti itu kepemilikan doang kan? Iya, rasinya nggak diganti. Baiklah. Oh, that's. Oke. Dakar tabel nomor 30. Wait, apa ya? Ya. Oke. Nomor 30. Di sini kita melihat kalau kasus 3 kan tadi kita sebelumnya melihat pengaplikasiannya di kata benda. Nah, kita lihat di sini di pengaplikasiannya di kata sifat. Jadi misalnya, kalau untuk Musko dan Stretny, Musko duluan, kalau kasus pertamanya itu Podgatovicelny fakultet. Nah, kalau kita misalnya kayak mengelilingi atau di fakultas ini, fakultas apa sih kayak persiapan kayak aku lupa kayak vokasi gak sih? Ya pokoknya itu. Kalau kita aplikasikan ke kasus 3, akhirannya itu amu. Ini tulisannya O tapi bacanya amu. Papat Gatovicelnamu fakultetu. Hal yang sama terjadi di Sretni juga. Nevsky Prospekt. Kalau kasus 3 jadi Panievskamu Prospektu. Akhirannya Chornaye Morye Pachornamu Moryu. Jangan lupa ini kan kata sifatnya diganti karena kata bendanya yang mengganti. Ini kan berarti kata sifatnya mengikuti kata bendanya. Berarti jangan lupa juga nggak cuma kata sifatnya diganti tapi kata bendanya diganti. Prospektu Moryu Fakultetu. Akhirannya keakhiran kata sifatnya amu. Terus kalau untuk Zensky beda lagi bukan amu tapi oi. Музыкальная школа jadi по музыкальной школе. Дворцовая площадь по дворцовой площади. Jangan lupa juga школе. Sekolah jadi школе. Площадь. Мягкий знак jadi площадь. Площади. Kalau tadi Muskoy rot sama Sretni rot amu, Shinsky rot, dia jadi oi. Nah, kita lihat lagi contohnya. Kotak ini. Завтра контрольная работа по русскому языку. Besok ada ujian bahasa Rusia. Oke, di sini ada beberapa contoh lagi. Занятия по русскому языку.
tugas-tugas bahasa Rusia, контрольная работа по химии, ujian kimia, зачет по черчению, зачет apa ya, aku lupa. Черчение itu kayak menggambar ya. Oh, зачет itu nilai. Terus leksia по истории, berarti ceramah tentang sejarah, ceramah dalam sejarah, ceramah tentang sejarah lah ya. Seminar по литературе, seminar sastra, экзамен по физике, ujian fisika. Berarti contohnya ini bicara UNAS bila контрольная работа titik-titik matematika. Berarti kalau kita mengikuti sebelumnya berarti kan ada kata apa, terus matematika, akhirnya kan A. Berarti change kira tunggal jadi matematika. Oke. Terus kemudian di sini ada contoh kalimat Jenis ходит в спортзал по пятницам. Ini juga apa? Ini buat hari-hari, tapi harinya di sini jamak. Kalau kita bisa lihat di sini kan akhirannya am. Nah, ini artinya Dennis pergi ke apa ya, kayak gimnasium pada hari Jumat. Hari Jumatnya itu kayak rutin. Kita bisa lihat di sini kan jamak, berarti kayak rutinitas gitu. Kayak pergi setiap Jumat. Nah, kita lihat contohnya di sini. Когда у вас информатика, у нас информатика по средам. Artinya, kapan kalian punya pelajaran atau kayak mata kuliah informatika, kami mempunyai kayak di jadwal kita informatika di hari Rabu, kayak setiap hari Rabu. Coba Wisnu nomor 1. Oke, testing. Когда у вас физика, berarti у вас физика по четвергам, Kenapa четверг, четвергам? karena setiap Kamis plural. Betul. Dan juga ingat lagi, ini walau akhirannya i, bukan четвергам, tapi pakai am. Kenapa? Karena akhirannya ini ada g, konsonan g. Kalau kita ingat lagi, konsonan velar seperti k, g, dan h, sama palatal seperti ch, sh, ch, j, itu harus diikuti sama i, nggak boleh pakai ei. Tapi kalau dia di apa deklinasi dengan kasus 3 jamak, itu bukan yam, tapi am. Четвергам. Oke, malah Jets. Oke. Coba Yep. Arcel nomor 3. Nomor 3 itu yang kakda ya? Iya, betul. Semuanya kakda sih. Когда вы отдыхаете субботы и воскресенья, berarti apa subotam и воскресеньям. Iya, betul. Berarti jawabannya Oh, lebih lengkapnya berarti hmm, Moi Atihayem. Jangan lupa ini kan tanyanya kalian kapan istirahat. Berarti jawabannya kami istirahat Moi Atihayem pa Subotam
I diskresi nyam. Malah jets. Oke. Terus terakhir nomor 35 di sini perintahnya itu sama. Cuma kita mengganti cash day. Terus keterangan waktunya menjadi pa diikuti oleh kata benda jamak. Kasus 3. Contohnya ini, ya gulyayu kasti večer. Saya berjalan-jalan setiap sore diganti menjadi ya gulyayu pa večeram. Saya jalan-jalan pada sore hari. Jamak. Oke, coba hmm, Bita nomor 2. Oke. Eh, Каждый, каждый понедельник и среду Курт играет в футбол на стадионе. Курт играет в футбол на стадионе по понедельникам и средам. Betul. Malah jets. Oke. Sekarang giliran Kak Andra. Untuk Kak Andra dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Priscilla sudah menjelaskan. Ya, saya akan share screen lewat PDF saja. Sebentar. Oke, sudah lihat. Ya, mohon maaf. Lewat PDF saja karena saya tidak ada pulpen untuk menggaris-garis. Karena susah untuk pakai ini touchpad. Oke, sebelumnya, oh ya, saya izin menambahkan sedikit terkait deklinasi yang pleats tadi itu berbeda dengan yang lain, yang pola umumnya. Jadi, kalau pleats yang berenang satu arah itu tadi sebentar. Ini, kalau pelawat sini biasa, pelawayu, pelawayush, sampai pelawayut. Kalau pleats ini, dia playvu, playvyosh, playvyot, playvyom, playvyoche, dan playwood. Seperti itu. Dan saya tambahkan lagi tadi ini ya Pak Gorodam Rasi bisa. Kalau ini Yezil juga bisa. Goradarasi tetap karena Gorada itu adalah bentuk jamak. Jadi dia bukan Gorade tapi Gorada. Dan kalau kasus 6 itu bisa tapi pakai yang Pabewats. Itu artinya mengunjungi. Pabewats. Mnoga Pabewats. V Goradarasi. Itu jadi Victor ini sering mengunjungi kota-kota Rusia tuh. Terus lanjut, ini Parus Meksiko udah semua. Oke, lanjut ke mirip ini sih. Pakai Pak juga tapi kalau ini lebih menunjukkan media atau cara pengerjaan sesuatu. Jadi misalnya Jessica получила письмо по электронной почте. Jadi, nah kalau ini kan artinya kira-kira Jessica menerima suatu surat atau sebuah surat melalui email. Elektronik poczta itu elektronik poczta itu artinya email, elektronik mail sama saja. Seperti itu melalui email. Juga Pasiglats mengirim. Отправлять juga ini sinonim kedua-duanya. Mengirim apa melalui poczta, papoczta, pafaksu, melalui fax atau melalui ini kantor pos gitu. Показывать memperlihatkan melalui televisi atau lewat televisi. Subshots menginformasikan atau menyiarkan gitu. Pak radio melalui radio.
Звонит, telepon melalui telepon, по телефону. Получать по почте, по факсу juga menerima melalui kantor pos atau fax. Смотреть по телевизору, menonton televisi atau menonton lewat juga bisa ada. Bisa dipakai lewat juga, по телевизору, слушать по радио, mendengarkan melalui radio. Говорить по телефону, berbicara melalui atau melewati telepon. Ya, misalnya ini cukup saya saja, ini saya contohkan saja. Včera titik-titik передавали интересный концерт. Berarti интересный концерт ini disiarkan. Ini передавали ini sebenarnya ada semacam subjek yang dihilangkan. Jadi bisa liuji orang-orang itu tidak tahu siapa orangnya. Jadi liuji saja передавали интересный концерт. Pak radio juga bisa. Včera kemarin terdapat konser menarik yang disiarkan melalui radio. Seperti itu. Виктор смотрел передачу «Что, где, когда». Oke, sudah pasti передачу adalah siaran televisi, maka dari itu pakai по телевизору, melalui televisi. Satu lagi, завтра я позвоню вам по телефону, melalui telepon. Menelpon melalui telepon. Besok saya akan menelpon Anda, вам по телефону. Seperti itu. Oke, lanjut ke teks ini sampai habis insya Allah bisa. Ini mulai dari saya mungkin baca sampai goda. Sisanya kalian saya tunjuk ya. Goda ini, paragraf 3. Oke, ekskursi по Санкт-Петербургу. Bertamasya ke Санкт-Петербург. По субботам мы обычно ходим на экскурсии. Setiap Sabtu kami atau kita biasanya pergi bertamasya. Ini обычно, karena обычно dia ходит, makan. Karena sesuatu yang berulang-ulang. Сегодня у нас была экскурсия по Санкт-Петербургу. Hari ini kami telah bertamasya, ini kala lampau ya, meskipun hari ini bertamasya ke Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Мы ездили по городу и осматривали его дворцы, площади и памятники. Kami atau kita bepergian, mengelilingi ya kalau ini, mengelilingi kota dan memandang atau melihat-lihat istananya, lapangannya, square, tapi kalau dalam bahasa Inggris, dan pamятники. Pamятники itu statue atau patung, jamak. Terus paragraf 2, сначала мы поехали на Заячий остров. Awalnya atau ya, pertama kami atau kita pergi ke pulau apa ya, Pulau Kelinci. Ada di sana. Zaichi itu dari Zaits. Dijadikan kata sifat ya. Nah, Zaichi Остров ini kata kerja gerak berarti. Kasus 4. Terus это исторический центр города. Itu adalah pusat sejarah kota itu. Именно там на реке Нивы в мае 1703 года русский царь Петр I начал строить Петропавловскую крепость. Koma. Nah, terutama di sana di Sungai Neva pada bulan Mei tahun 1703 Tsar Rusia nama Peter Agung Peter pertama mulai membangun benteng fortress kalau dalam bahasa Inggris benteng Peter dan Pavlovskaya крепость, чтобы защитить страну от врагов, untuk melindungi nih dia SV защитить dari защищать
Защитить страну от врагов untuk melindungi atau agar melindungi negara dari para musuh atau wragov. Kasus 2, at itu preposisi, bisa juga artinya ats. At itu bisa berarti selain is itu dari, jadi sama, tapi beda konteksnya. Nanti akan kalian belajar lagi. At wragov dari wrak, age, terus jamak over. Мы сейчас гуляли по Петропавловской крепости, kami selama penuh 1 jam berjalan, jadi berjalan tanpa henti selama 1 jam gitu, mengelilingi atau ya mengelilingi benteng Peter dan Pavlov ini. Видели прекрасный Петропавловский собор. Kami melihat indahnya Petropavlovский собор. Sabor itu kalau tidak salah semacam gereja, lupa lagi. Ya, sabor itu gereja Peter dan Pavlov. Lanjut. Потом мы поехали на Дворцовую площадь. Lalu kami atau kita pergi ke Dворцовую площадь. Itu lapangan istana gitu. Terus Dворцовая площадь itu tadi merupakan lapangan utama kota ini. Она очень красивая, sangat indah. В центре ее стоит Александровская колонна, символ победы России. Cukup sampai situ dulu. Di tengah-tengahnya terdapat, стоит Alexandrovskaya колонна, стоит berarti terletak. Alexandrovskaya колонна itu semacam pilar atau kolom, itu sebagai simbol kemenangan Rusia dalam perang Войне с 1712 года, perang 1812. Oke, ini berapa ya? Oke, mungkin dua kalimat saja. Dua kalimat, siapa ya? Dua kalimat mungkin Wisnu dulu dah. Dari nada Dwart Savoy Prosheji sampai Hermitage. Sini sampai sini. Bisa Wisnu? Ini mainnya Mm-mm. Ya, kedengeran suaranya. Silakan. nggak perlu terjemahkan kan? Nggak perlu, ini terlalu sulit bagi saya. Bagi kalian. Oke. Heeh. Dari mana tadi? Nah, Dwart Savoy Prosheji sampai Hermitage. Oke. Mm-mm. На Дворцовой площади мы увидели прекрасные здания, Зимний дворец, главный штаб и адмиралтейство. В, в, в зимнем дворце находится всемирно известный музей Эрмитаж. Oke, kasih Wisnu. Tapi ini tadi kamu kebalik pengucapannya. Dwarits. Coba Dwarits sekali lagi. Oh, dворец. Dwarits ya gitu. Dwarits. Oh, Dan oke. Hermitage dari dia tekanannya di A terakhir itu. Hermitage. Hmm, Эрмитаж. Oke. Hermitage. Simirna. Ya. Baik, terima kasih Wisnu. Ya, lanjut berarti ini sampai nanggung ya. Sampai Uchilishe kalau gini. Dari sini sampai sini siapa ya kira-kira? Eh, Sabita, silakan. Oke. Mm-mm. На месте Адмиралтейства раньше была верфь. Там Петр Первый строил военные корабли. Сейчас в здании Адмиралтейства Mm-mm. военно-морское Mm-mm. училище.
Oke, terima kasih. Terus tadi ada mana ya? Saya lupa lagi. Stroil. Oh, Stroil ya, bukan Strail. Stroil bacanya. Oke, thank you, Kak. Ya, sama-sama. Vita. Нашли sampai Медневсадник. Boleh? Virgi. Ya, Ам, Nashville. на Nah, hmm. Адмирал Кейс-2 можно увидеть золотой кораблик. Это символ, это символ Санкт-Петербурга. Потом мы пошли по набережной Невы и увидели пам- памятник Петру Первому, медный всадник. Ya, oke. Makasih, Fri. Bagus. Terus ada 7 simbol Kuroda Tamjundaliko sampai sini berarti Fadil silakan baca. Tidak usah diartikan. Bisa. Fadil. Fadil. Oke. Naifka berarti Keisha Alia silakan baca saja. Oke, mungkin masih AFK juga. Berarti balik lagi ke Wisnu. Silakan baca Eta Touche sampai sampai Cerburga. Oke. Hmm. Это тоже символ города. Там же недалеко находится и Исаакиевский собор. Потом мы гуляли по Невскому проспекту. Невский проспект — это центральная улица Санкт-Петербурга. Ya, terima kasih. Tapi tadi ini Goroda ya, bukan Garuda. Oh ya, ya, transparent. Ya, Gorda ya. Terima kasih Wisnu. Terus ini sampai nih nanggung. Ada satu orang lagi. Siapa tadi? Saya lupa. Eh, Aku ya, Kak. oh iya Sabita ya ya. Oke. Terima kasih. Silakan. Nah, там много магазинов, ресторанов, кинотеатров, несколько станций метро. По проспекту ходят автобусы и троллейбусы. Его пересекают реки Мойка, Вонтанка и канал Грибоедова. Oke, terima kasih. Ini cuma koreksi dari saya dari ini. Hojiat ya, bukan hajiat. Hmm, Ucapannya. Terima kasih. Terus terakhir Virgi. Oke, Virgi yang main Ocin Dolga sampai eta ekskursi. Terakhir. Мы очень долго шли по Невскому проспекту, были в магазинах Дом книги, Пассаж Hmm, и гостиный двор. Вернулись домой очень поздно. Pozna. Поздно. Hmm, Нам понравилась эта экскурсия. Oke, terima kasih Virgi. Ya, ya menurut saya sih kalian terjemahkan sendiri ya karena mungkin banyak sekali nih kosakata yang kalian belum tahu ya. Misalnya tadi Zashitsu sudah nih. Sebentar. Kalona, misalnya, Kalona, kolom, Stab itu markas, Admiralty itu semacam Admiralty kalau bahasa Inggrisnya itu artinya markas Angkatan Laut.
spesifiknya. Smyrna itu terkenal di seluruh dunia. Terus Vierv itu shipyard kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya itu galangan kapal. Terus Voyane ini kata sifat sebenarnya itu perang. Karabel ini jamaknya dari karabel lah tambah miyakizna itu kapal. Terus sebentar, Nashville ini dia artinya di puncak. Jadi di puncak Admiral tua Zlatoy emas, Karablik ini diminutif dari Karabel tadi artinya kecil, kapal kecil. Oke, terima kasih Vicky. Sama. Hmm, terus trolleybus, kalau autobus itu bus pakai mesin bensin ya. Bahan bakar bensin, kalau trolleybus itu baterai atau dia semacam jenis bus elektrik gitu. Nah, berisi kas ini ada di bawah. Ini contoh-contoh sungai, Oika, Fontainebleau. Nah, ini Gastini Devor itu kalau itu semacam pusat tempat pembelanjaan, tempat belanja gitu. Ini juga Passage itu dan Dom Pinigi itu juga nama toko. Ozna itu telat, lawan kata dari tadi Rano itu, Rano atau Ranshe dan lain-lain. Silakan kalian analisis sendiri karena waktunya udah mau jam 10 juga. Oke, lanjut nanggung ke kosakata nih. Paling pertama itu kata kerja dulu dari Yeizjits. Ini ternyata dia ada SW-nya itu se Tvrdislav Yeizjits, Seizjits. Zakonchivats Zakonchits ini mirip dengan Akonchivats dan Akonchits itu artinya mengakhiri. Zashishats dan Zashitits tadi melindungi. Atpravliats dan Atpravits ini mirip dengan Paslats dan Paslats itu mengirim. Kalau Pirisicats dan Pirisic itu menyeberangi atau kalau dalam bahasa Inggris itu intersect. Pelawats dan Plits ini juga sama berenang, tapi kalau yang pelawats itu bolak-balik, sedangkan yang Plits itu satu arah. Terus Zdavats dan Zdats itu kalau spesifiknya biasanya dieksamin itu melakukan atau menyelesaikan ulangan. Treniravats ini to train, dalam bahasa Inggris to train itu melatih atau berolahraga kalau tidak salah sih. Uyujats, uyihats kalau ini pergi atau berangkat. Misal berangkat atau pergi dari rumah gitu. Uyujats atau uyihats at doma misalnya. Kalian akan pelajari lagi nih di urok 28 29 gitu. Terkait prefiks kata kerja gerak banyak di sana. Uchitsa, no uchitsa atau vui uchitsa juga bisa. Itu belajar, tapi kalau ini belajar di mana? Kasus 6. Misalnya учусь в университете Индонезии на кафедре русской литературы на гуманитарном факультете. Oke, ini saya ucapkan dan mungkin beberapa dari kalian, saya dari sini pertama aspirin sampai победа. Oke, aspirin, берег, бизнесмен, близкий, верфь, весело, видно, вода, военный, набережная, надо, назад, недалеко, необходимо, неудобный, нужно, обидно, общий, ад, памятник, парикмахерская, победа. Oke, yang wrak sampai seterusnya itu silakan Fadil bisa baca. Fadil,
Wrak sampai Slushna. Oke, masih Afka berarti. Kesha, silakan baca saja. Oke, Mm-mm. bentar. Iya. Tadi, sorry Kak, tadi mulainya dari mana? Dari Wrak sampai Slushna. Eh, Mm-mm. v- bentar. Oh, Vrak. Oke. Ya. Vrak, Zatnik, em, Semirno, Gr- Sme- Se- Semirna, Grustna, Mm-mm. Druk другу, Зачем, Зачет, Здоров, Па- Пакистайский, По-польски, По-турецки, По-фински, Практика, Прошлый, Ресторан, Свежий, Семинар, Символ, Симфония, ску- скульптура, скучно, слышно. Si Kesha tadi salah di restoran. Eh, Tadi kamu iya restoran kalau nggak salah. restoran. Oh Terus iya lagi. simbol, simbol kalau gini. Oh Tekanan iya, di I. simbol. Ya, Ya, oke. terus kalau tekanan A di akhir berarti yang Y ini dibacanya mendekati I. Seminar, Oh, seminar oh gitu. iya, iya, Seminar. seminar. Oke. Ya, oke terima kasih Kesha. Yang Zalatoy sampai Fax Sabita atau Wisnu. Oh, Wisnu Wisnu terlebih dahulu. Zalatoy sampai Fax. Ada Wisnu. Testing, testing. Oh, Oh iya ya, masuk masuk. oke. Eh, Zalatoy. Tadi mana Kak? Nggak kelihatan. Ya, oh iya, kurang gede. Nah, coba Zalatoy. Yang mana tuh saya? Oh, itu. Yang ini. Salah. Oh, iya. Zalatoy, eh, zritel, Mm-mm. Sria, известный, имена, eh, informatika, исторический, канал, колонна, Mm-mm. собор, специальность, стихотворение, стоит на, теперь, теплоход, э, техник, техник, трудно, турист, удобно, участок, училище, уют, уютный, факс. Ya, terima kasih. Tadi saya ada yang di apa dibetulin Istari Cieski. Kamu tadi kalau nggak salah Histori ya, Istari tapi Oh ya, Istari. ini Mm-mm. dari Terus ini informatika. Tadi kamu kayak agak ke O, oh ya, informatika ya. Udah. informatika. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, ya. Oke, lanjut terakhir ke Sabita berarti Kamir Sang di Oke. sini sampai yang bawah Yurist. Ya, silakan. Kamirsan, Karabo, Hmm, Karidov, hmm, Крепость, Культура, Легко, Май, Медный, Морской, Хок- Хоккей, Сарв, Селый, Центральный, Терес, Штовый, Ш- Шпил, hmm, Штаб, Электронная hmm. почта, Юрист. Ya, oke, cukup bagus. Terima kasih Sabita.
Makasih, Kak. Ya, ini sudah berakhir. Oke, berarti izin menjelaskan sedikit ya. Ini insya Allah besok urok 18 eh, jam segini juga 20.15 tuh Richelnya Pajes oke masuk ke kasus 5 terkait instrumen penggunaan alat. Tuh. Alat itu dalam kasus 5 dikuasainya deklinasinya terlebih dahulu baru aplikasinya. Dari yang tunggal juga jamak juga kata benda tunggal dan jamak. Ini spesifik ke kata benda terlebih dahulu dengan kata kerja Boits dan Stadsrabotats. Oke. Nyat ini biasanya kalau Boits Stadsrabotats ini berarti terkait profesi ingin jadi apa, telah, ingin, atau bekerja sebagai apa. Kalau se itu biasanya bersama, kebersamaan. Misalnya saya belajar bersama teman, yaitu Cayu Sedruziami. Tuh, saya belajar bersama teman-teman. Ya, seperti ini contohnya. Rabota itu Insinyur Nikolai Semyonovich bekerja sebagai engineer atau teknisi. Oh, kalau ini arsitek. Bukan arsitek ya. Engineer, engineer teknisi ya. Biasanya. Ya, oke, itu dulu dari saya. Untuk kosakata ini mungkin asing semua ya bagi kalian. Misalnya aspirin, bierik itu tepi, bisnismen tahu lah pasti. Bliski itu dekat, biar tadi saya sebutkan, terus Nabirushnaya semacam tanggul, Nazat lalu, Nidaliko tidak jauh. Kalau opsi itu umum, parikmahir sekali kalau tidak salah itu barbershop, tempat cukur. Ya, tempat cukur. Kalau beda kemenangan Wrak musuh Satnik kalau saya ada. Satnik oh iya ya kalau Satnik itu horseman dalam bahasa Inggris penunggang kuda. Simirna sudah. Kalau Zachut oh ya Zachut itu tes. Zdorf itu sehat, kesehatan. Kalau Turецki itu kalau di salah Turki ya Turki kalau di salah praktika praktek Prosley lalu Sweji itu fresh atau segar. Skulptura juga sama sculpture atau pahatan. Hmm, Kalau sabur katedral. Zricial spectator atau penonton. Kalau Zria itu sia-sia. Imina spesifik. Terus kalau si Hatuari ini itu bagian dari suatu puisi. Terus Ciplahot itu eh, kapal tapi pakai motor, pakai mesin. Teknisi. Kalau Ucastek itu sebagian atau bagian. Uchilish itu bisa akademi atau sekolah kejuruan. Uyutne itu kemarin eh, sama dengan Udopni sih atau sinonim itu artinya nyaman kata sifat ya. Hmm, Sarcel the Central Cherish, oke Cherish itu lewat spill tadi hmm, di ujung atau di puncak di atas. Dan Yuris terakhir itu semacam pengacara. Oke, ada yang ingin tanyakan? Oh, aman. Saya kasih waktu 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5,
Nah, oke, sabuk aman. 7, 8, 9, 10. Oke. Kalau tidak ada, ya baik. Kalau gitu saya tutup payah hari pada malam ini 2 Mei 2026 uruk 17 bagian 2 yang diajari oleh Kristella dan saya. Selanjutnya uruk 18 insya Allah akan dilaksanakan. Kalau tidak salah itu sesuai poll itu jam 8 kalau tidak salah sih. Akan dilaksanakan jam 8. Coba ntar tolong dicek lagi ya. Antara Wisnu atau Kristella. Terus kabarkan ke saya esok aja. Jangan hari ini. Ya, antara itu jam 1 siang atau jam 8 malam. Ya, setengahnya dulu. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri. Video sekurang saya teleketum. Iman akan cari pengertian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Makasih banyak, Kak. Terima iya kasih, sama-sama. Makasih banyak, Kak. Iya, guys. terima kasih juga Kristella udah bantu.